Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM E 2019-2131, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya di sini akan mengerjakan tugas UTS, yakni menganalisis materi 3 video dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Saya di sini mengambil 3 video, yakni tentang konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua inflasi dalam perspektif ekonomi, dan yang ketiga pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini yang pertama saya akan menganalisis tentang pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional di sini adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Misalnya kita memproduksi pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai tanggal 17 bulan Agustus 2019. Akan dihitung hasil akhirnya, nilai akhirnya dalam satu tahun. Pendapatan nasional di sini adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat suatu negara pada waktu ke waktu. Dan konsep pendapatan nasional di sini yakni produk domestik bruto, yang rumusnya pendapatan masyarakat DN ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto GNP. Rumusnya GNP di sini pendapatan warga negara Indonesia dari dalam negara tambah pendapatan warga Indonesia luar negara dan pendapatan asing dalam negara. Perbedaan antara GDP dan GNP yakni kalau GDP semua produk di dalam Indonesia baik dalam negeri dan luar negeri. Kalau GNP di sini yang diproduksi oleh warga negara baik diproduksi di dalam dan di luar. Yang ketiga, produk nasional neto atau disebut NNP. NNP di sini rumusnya adalah NNP dikurangi D, yakni depresi. Yang keempat di sini konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional neto atau disebut NNI, yakni rumusnya NNI di sini adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Di sini pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan dan lain-lain. Dan yang kelima, pendapatan perseroan atau PI. Pendapatan perseroan PI di sini rumusnya adalah PI NNI dikurangi pajak perusahaan terus dikurangi laba. Dan ditambah transfer payment. Transfer payment di sini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Dan yang keenam, disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaat guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun rumusnya di sini disposable income DI dikurangi PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung di sini adalah pajak yang
bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional di sini ada 9, yakni mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antara negara, dan yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, dan yang ke-8 adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang 9 sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dan yang kedua di sini saya menganalisis tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi di sini adalah kecenderungan naik harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Misalnya harga jeruk naik 3.000, itu akan naik seterusnya dalam waktu dan di tempat umum akan naik juga. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubung dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor. Seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Adapun macam-macam inflasi di sini, yang pertama, inflasi berdasarkan sifat atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Adapun sebab-sebab inflasi di sini, inflasi disebabkan permintaan tinggi. Sedangkan permintaannya tinggi, barangnya itu sedikit, dan inflasi penawaran persediaannya sedikit sedangkan permintaannya tinggi atau mahal, dan juga inflasi campuran permintaan yang sangat tinggi sedangkan penawarannya sedikit dan biaya produksinya itu tinggi. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam yakni ada dua, natural inflation di sini. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada natural inflation atau alami, dan yang kedua human error inflation. Adapun dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yakni menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang ketiga, saya menganalisis tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dari umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Adapun macam-macam pengangguran di sini yakni ada pengangguran terbuka dan pengangguran musiman. Pengangguran terbuka di sini adalah dia tidak bekerja padahal ada lowongan.
dia lebih memilih gimana ya? Intinya dia malas bekerja sehingga dia disebut pengangguran terbuka. Padahal dia sudah tahu bahwa ada suatu lowongan kerja tapi dia tidak ingin bekerja, dia malah lebih mementingkan tiduran, main HP dan ngafe-ngafe, ngobrol dengan teman yang tidak ada gunanya dan tidak menghasilkan uang, yakni disebut pengangguran terbuka. Juga ada pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi dia tidak bekerja dalam waktu 10 jam. Misalkan gini, dalam suatu kafe misalnya, dia harus bekerja dalam 10 jam sedangkan dia hanya bekerja 8 jam. Yang duanya itu dia buat apa ya? Malah beristirahat, dia main-main dengan pekerjaannya. Maka di sini disebut pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga pengangguran musiman. Kalau pengangguran musiman ini gini, kalau misalnya seperti orang jual es itu kan dia disebut juga bekerja kan, dia jualan es kalau pada musim kemarau. Kalau musim hujan dia kan tidak akan berjualan es, sedangkan kalau musim kemarau dia akan berjualan es. Ya, meskipun dia menjual es pada musim hujan, tapi kan pendapatannya gak akan sama dengan musim kemarau. Jadinya itu disebut pengangguran musiman. Daripada esnya tidak laku kita jual pada musim hujan, kan mendingan gak usah jual. Daripada esnya tidak dimakan, eman-eman kan. Dan yang keempat pengangguran setengah menganggur, yakni dalam seminggu kan ada 6 hari dia cuma bekerja 3 hari dan 3 harinya dia tidak bekerja. Jenis-jenis pengangguran yakni ada pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan pengangguran struktural, juga pengangguran teknologi. Di sini gampang banget untuk membedakan 4 jenis pengangguran di sini. Kalau pengangguran friksional di sini, dia bekerja di suatu perusahaan, tapi dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya itu. Jadi dia memilih untuk mencari pekerjaan yang bisa mengukur dengan kemampuannya sendiri. Kalau pengangguran siklikal di sini, dia berhenti dalam produksi atau ekonomi. Pengangguran struktural ini adanya perbedaan antara struktural ekonomi yang berbeda. Sedangkan pengangguran teknologi, kalau dulunya mau menggambar kita kan membutuhkan seorang pelukis untuk menggambarnya. Sedangkan sekarang kan teknologi itu semakin canggih, jadinya kita tidak membutuhkan pelukis lagi kan, jarang. Adanya komputer gitu kan bisa membuat lukisan yang bagus, jadinya kita tidak perlu menggunakan pelukis lagi. Penyebab pengangguran di sini ada 4, yakni tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Dan yang ketiga, perubahan teknologi. Dulu kan kalau mengirim surat kita menyuruh Pak Pos untuk mengirim surat. Sedangkan sekarang adanya HP, adanya email, kita bisa mengirim surat pesan kepada orang yang jauh.
sehingga kita tidak butuh Pak Pos lagi. Dan yang keempat, penyebabnya itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Adapun cara mengatasi pengangguran di sini yakni menyelenggarakan bursa tenaga kerja dan informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja dan juga membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha dan juga meningkatkan jiwa kewirausahaan dan transmigrasi. Mungkin hanya itu saja analisis dari video Bapak Abdul Wadud Nafis. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.